Pernahkah kamu berjanji akan mengubah hidupmu, lalu beberapa hari kemudian kamu sendiri yang menghancurkan rencana itu? Kamu ingin tidur lebih awal tetapi tetap menggulir layar hingga lewat tengah malam. Kamu ingin menyelesaikan pekerjaan tetapi justru sibuk melakukan hal-hal kecil yang tidak penting. Kamu ingin mulai berolahraga tetapi tiba-tiba merasa harus menunggu hari Senin. Kamu membuat jadwal, membeli perlengkapan, menonton video motivasi, dan meyakinkan diri bahwa kali ini pasti berbeda. Namun ketika semangat mulai menghilang, pikiranmu berbisik, tidak apa-apa melewatkan hari ini. Kamu sedang lelah, besok saja mulai dengan lebih serius. 1 hari berubah menjadi 3 hari, 3 hari berubah menjadi 1 minggu. Kemudian kamu kembali berdiri di titik awal sambil bertanya, mengapa aku selalu melakukan ini kepada diriku sendiri? Mungkin kamu bukan kekurangan keinginan. Mungkin kamu sedang berhadapan dengan sesuatu yang disebut sebagai self-sabotage. Apa itu self-sabotage? Self-sabotage bukan satu diagnosis khusus. Istilah ini biasa digunakan untuk menggambarkan pola pikiran dan tindakan yang menghalangi tujuan kita sendiri. Dalam psikologi, salah satu istilah yang berkaitan dengannya adalah self-defeating behavior, tindakan berulang yang meningkatkan kemungkinan kegagalan dan menghalangi seseorang mencapai tujuan yang sebenarnya diinginkan. Ada pula istilah self-handicapping. Ini terjadi ketika kita secara sadar atau tidak sadar menciptakan hambatan sebelum hasil kita diuji. Misalnya, kamu menunda belajar sampai malam sebelum ujian. Apabila nilaimu buruk, kamu bisa berkata, "Aku gagal karena tidak punya cukup waktu." Alasan itu terasa lebih aman daripada harus menghadapi kemungkinan, mungkin kemampuanku belum cukup. Dengan menciptakan hambatan, harga dirimu memperoleh perlindungan sementara. Kamu tidak perlu menguji kemampuanmu secara penuh, namun harga yang dibayar adalah kesempatanmu sendiri. Konsep inilah yang dalam psikologi dikenal sebagai self-handicapping. Kamu bukan selalu malas. Kita sering mengira penundaan adalah masalah manajemen waktu. Padahal dalam banyak keadaan, penundaan lebih dekat dengan masalah regulasi emosi. Kamu tidak hanya menghindari tugas, kamu menghindari perasaan yang muncul bersama tugas tersebut. Takut hasilnya buruk, takut dinilai, takut mengetahui bahwa dirimu belum cukup mampu, bingung harus memulai dari mana, atau merasa tugas itu terlalu besar untuk diselesaikan. Ketika kamu membuka media sosial, menonton video, atau melakukan pekerjaan lain, perasaan tidak nyaman itu menghilang untuk sementara. Otakmu kemudian mempelajari sebuah pola. Ternyata menghindar membuatku merasa lebih baik. Inilah yang disebut avoidance coping, menghadapi ketidaknyamanan dengan menjauhi situasi, pikiran, atau perasaan yang memicunya. Penelitian mengenai prokrastinasi juga menunjukkan bahwa peningkatan keterampilan regulasi emosi dapat membantu mengurangi perilaku menunda. Jadi, kamu tidak selalu menunda pekerjaan. Terkadang kamu sedang menunda rasa takut, kebingungan, atau ketidaknyamanan yang datang bersama pekerjaan itu. Mengapa rencana besar memicu sabotase diri? Bayangkan kamu sudah lama tidak berolahraga, kemudian kamu membuat aturan. Mulai besok, aku akan olahraga 1 jam setiap hari. Hari pertama mungkin berhasil, hari kedua mulai terasa berat, hari ketiga kamu pulang terlambat dan melewatkannya. Kemudian muncul pola pikir, karena hari ini gagal, rencanaku sudah rusak. Ini dikenal sebagai all or nothing thinking, kecenderungan melihat sesuatu hanya sebagai keberhasilan sempurna atau kegagalan total. Tidak ada ruang untuk hari yang biasa, tidak ada ruang untuk melakukan sedikit, tidak ada ruang untuk kembali setelah gagal. Akhirnya, target yang seharusnya membantumu justru menjadi alat untuk menghukum dirimu. Karena standarnya terlalu tinggi, kegagalan menjadi hampir tidak terhindarkan. Dan ketika gagal, kamu mendapatkan bukti baru untuk berkata, "Lihat, aku memang tidak konsisten." Padahal yang gagal belum tentu dirimu. Mungkin sistem yang kamu bangun memang terlalu berat untuk kehidupanmu saat ini. Kekuatan kebiasaan mikro. Disinilah kebiasaan mikro menjadi penting. Kebiasaan mikro bukan berarti kamu tidak memiliki ambisi. Kebiasaan mikro adalah versi terkecil dari sebuah tindakan yang masih menjaga hubunganmu dengan tujuan. Apabila tujuanmu membaca, versi idealnya mungkin membaca 20 halaman. Namun versi mikronya adalah membuka buku dan membaca 1 halaman.
Apabila tujuanmu berolahraga, versi idealnya mungkin latihan selama 40 menit. Namun, versi mikronya adalah memakai sepatu dan bergerak selama 2 menit. Apabila tujuanmu menulis, versi idealnya mungkin menyelesaikan 1000 kata. Namun, versi mikronya adalah membuka dokumen dan menulis 1 kalimat. Kebiasaan mikro tidak dirancang untuk menghasilkan perubahan besar dalam 1 hari. Ia dirancang agar kamu tidak kehilangan kontak dengan identitas yang sedang dibangun. 1 halaman mungkin tidak membuatmu langsung pintar. 2 menit olahraga tidak langsung mengubah tubuhmu. 1 kalimat tidak langsung menyelesaikan tulisanmu. Namun, setiap pengulangan mengirimkan pesan, aku masih hadir. Aku belum meninggalkan proses ini. Aku adalah seseorang yang kembali. Mengapa pengulangan lebih penting daripada intensitas? Kebiasaan terbentuk ketika suatu tindakan berulang kali dilakukan dalam konteks yang relatif konsisten. Perlahan, situasi tertentu mulai menjadi pemicu otomatis bagi perilaku tersebut. Penelitian pembentukan kebiasaan menemukan bahwa pengulangan dalam konteks yang stabil berkaitan dengan peningkatan otomatisitas dan pencapaian tujuan. Artinya, tujuanmu bukan selalu melakukan sebanyak mungkin. Tujuan awalnya adalah mengurangi jumlah keputusan yang diperlukan untuk memulai. Daripada berkata, aku akan membaca ketika punya waktu, katakan. Setelah minum kopi pagi, aku membaca 1 halaman di meja makan. Daripada berkata, aku akan berolahraga nanti, katakan. Setelah mengganti pakaian sepulang kerja, aku berjalan selama 5 menit. Ketika pemicunya sama, tempatnya jelas dan tindakannya cukup kecil, kamu tidak perlu memulai perdebatan baru dengan dirimu setiap hari. Sistem menghadapi self-sabotage langkah pertama, kenali lingkarannya. Setiap sabotase diri biasanya memiliki pola, pemicu, pikiran, emosi, penghindaran, kelegaan sementara, penyesalan. Contohnya, kamu melihat tugas besar, pikiranmu berkata, ini terlalu sulit, kamu merasa cemas, kamu membuka ponsel, kecemasan berkurang sebentar, namun malam harinya kamu merasa bersalah. Jangan hanya mencatat bahwa kamu menunda. Perhatikan apa yang terjadi beberapa detik sebelum kamu menunda. Disitulah sabotase diri mulai bekerja. Langkah kedua, bangun standar minimum buat 2 tingkatan kebiasaan, versi ideal dan versi minimum. Versi idealmu boleh ambisius, namun versi minimum harus cukup mudah untuk dilakukan bahkan pada hari yang buruk. Ideal, latihan 30 menit, minimum 1 menit peregangan. Ideal membaca 1 bab, minimum membaca 1 paragraf. Ideal menulis 1000 kata, minimum menulis 1 kalimat. Versi minimum bukan pengganti kemajuan, ia adalah jembatan agar 1 hari buruk tidak berubah menjadi 1 bulan tanpa tindakan. Langkah ketiga, gunakan rencana jika maka. Dalam psikologi ini disebut implementation intention, bentuknya sederhana. Jika situasi X terjadi, maka aku akan melakukan tindakan ya. Contohnya, jika aku ingin menutup buku sebelum menyelesaikan 1 halaman, maka aku akan membaca 1 paragraf lagi. Jika aku melewatkan olahraga pagi, maka aku akan berjalan 5 menit setelah makan malam. Jika aku mulai takut mengerjakan tugas, maka aku akan mengerjakan bagian pertama selama 2 menit. Rencana jika maka membantu menghubungkan situasi tertentu dengan respons yang sudah dipilih sebelumnya, sehingga tindakan tidak sepenuhnya bergantung pada keputusan spontan saat emosi sedang buruk. Penelitian menunjukkan bahwa implementation intentions dapat membantu menerjemahkan niat menjadi tindakan dan mendukung inisiasi perilaku yang lebih efisien. Langkah keempat, jangan berdebat dengan setiap pikiran ketika pikiran berkata, "Aku terlalu lelah." Kamu tidak harus membuktikan bahwa pikiran itu salah. Cukup katakan, aku menyadari bahwa pikiranku sedang mengatakan aku terlalu lelah. Perubahan kalimat ini membuat jarak antara dirimu dan pikiranmu. Dalam pendekatan acceptance and commitment therapy, kemampuan untuk tetap memilih tindakan yang sesuai nilai meskipun sedang mengalami pikiran dan emosi tidak nyaman berhubungan dengan psychological flexibility atau fleksibilitas psikologis. Kamu tidak harus merasa termotivasi untuk bertindak. Kamu tidak harus menghilangkan keraguan. Kamu hanya perlu memilih tindakan yang cukup kecil untuk dilakukan bersama keraguan itu. Langkah kelima, buat ritual kembali. Konsistensi bukan berarti tidak pernah terputus. Konsistensi adalah kemampuan untuk kembali tanpa mengubah satu kesalahan menjadi identitas.
Ketika melewatkan satu hari, jangan berkata, "Aku memang tidak disiplin." Katakan, "Hari ini pola itu terputus. Besok aku kembali melalui versi terkecilnya." Buat ritual kembali yang sangat sederhana. Buka buku, pakai sepatu, tulis satu kalimat, rapikan satu benda, lakukan 1 menit. Tujuannya bukan mengganti semua kemajuan yang hilang. Tujuannya adalah menghentikan rasa malu agar tidak berubah menjadi penghindaran berikutnya. Jangan menghukum dirimu untuk menjadi lebih baik. Banyak orang percaya bahwa mereka harus bersikap keras agar berubah. Mereka menghina diri setelah gagal, membandingkan diri dengan orang lain, dan menggunakan rasa malu sebagai bahan bakar. Masalahnya, rasa malu sering membuat kita semakin ingin menghindar. Semakin keras kamu menyerang dirimu, semakin berat rasanya untuk kembali menghadapi tugas yang sudah diasosiasikan dengan kegagalan. Bersikap baik kepada diri bukan berarti membenarkan semua alasan. Self-compassion berarti melihat kesalahan dengan jujur tanpa mengubahnya menjadi penghukuman terhadap seluruh identitasmu. Penelitian eksperimental menemukan bahwa respons yang lebih penuh belas kasih terhadap diri dapat mendukung keterbukaan terhadap perubahan setelah mengalami peristiwa negatif. Kamu tetap berkata, "Aku melakukan kesalahan," namun tidak melanjutkannya dengan, "Karena itu aku adalah manusia gagal." Mungkin selama ini kamu mengira musuh terbesar dalam hidupmu adalah kemalasan. Padahal mungkin musuh itu adalah pola lama yang selalu menawarkan kelegaan cepat. Menghindar terasa lebih mudah daripada mencoba, menunda terasa lebih aman daripada dinilai, dan menyerah lebih cepat terasa lebih nyaman daripada menghadapi kemungkinan gagal setelah berusaha sepenuhnya. Namun kamu tidak perlu mengalahkan seluruh pola itu hari ini. Kamu hanya perlu mengganggunya melalui satu tindakan kecil. Saat pikiran berkata, "Nanti saja," lakukan selama 1 menit. Saat pikiran berkata, "Harus sempurna," selesaikan versi yang cukup baik. Saat pikiran berkata, "Kamu sudah gagal," kembali melalui langkah terkecil. Karena hidupmu tidak hanya dibentuk oleh hari-hari ketika kamu sangat termotivasi. Hidupmu lebih banyak dibentuk oleh apa yang kamu lakukan pada hari ketika motivasi itu tidak datang. Kebiasaan mikro mungkin terlihat terlalu kecil untuk mengubah hidup, namun ia memiliki satu kekuatan besar. Ia membuatmu berhenti meninggalkan dirimu sendiri. Dan setiap kali kamu kembali, setiap kali kamu melakukan satu tindakan kecil meskipun pikiranmu ingin menyerah, kamu sedang membangun bukti baru. Bukti bahwa kamu bukan seseorang yang tidak pernah gagal, namun seseorang yang selalu belajar kembali. Pilih satu kebiasaan yang selama ini sulit kamu pertahankan, lalu kecilkan sampai bisa dilakukan dalam waktu kurang dari 2 menit. Tuliskan di kolom komentar, versi kecil kebiasaanku adalah bukan untuk membuat janji besar, namun untuk menentukan satu tindakan yang dapat kamu ulangi bahkan ketika motivasimu sedang tidak ada. Subscribe ke Mindscape, karena di sini kita tidak sedang belajar menjadi manusia yang tidak pernah gagal. Kita sedang belajar memahami pikiran, membangun sistem yang lebih sehat, dan kembali kepada diri sendiri, satu kebiasaan kecil dalam satu waktu.